Halo para penatua, ini episode terakhir untuk SGG. Bab 3456 tekanan, subscribe penatua. Qin Xiu membawa tekanan kepada semua orang, dan dia jauh lebih menakutkan daripada Raja Manusia. Ketika Qin Xiu membawa kembali tubuhnya, tidak ada perilaku membunuh dan atau sesuatu yang lembut. Ketakutan itu diam, dan menyebar. Itu membuat Huang Fujing, Lin Feng, dan yang lainnya merasa dingin tanpa kedinginan. Tubuh mereka gemetar tanpa henti. Bao Er tidak mengatakan sepatah kata pun sejak Qin Xiu kembali. Dia memandang Chaos, Han Linger, dan yang lainnya. Dia meminum darah Qin Xiu tanpa ragu-ragu. Ketika dia meminum darahnya, sepertinya cahaya emas Bao Er adalah gas yang dinyalakan. Itu terbakar dengan api, dan itu menyala kuat. Tubuh Bao Er berada dalam cahaya keemasan dan terang. Dia terus tumbuh dewasa. Tubuhnya yang berusia 5 tahun tumbuh sangat cepat. Dia berubah dari anak kecil menjadi remaja, dan dari remaja menjadi wanita muda yang hebat. Pupil dan rambut panjangnya berubah menjadi emas. Dia dibungkus oleh satu set baju besi emas dan kristal. Dia lebih terlihat seperti Valkyrie, sangat dingin dan berlevel tinggi. Api emas itu sepertinya bisa menghancurkan semua aturan dan tatanan dunia. Seseorang tidak dapat melihat melaluinya. Orang hanya bisa melihat bayangan emas kelas tinggi berdiri di sana. Baur mengulurkan tangannya. Kekacauan, yang saat ini membeku di luar angkasa, ditarik olehnya. Dia mendorong ke arah Space Garden, mengirim Chaos kembali ke sana. Qin Xiu tidak menghentikan Baur melakukan itu. Dia hanya memperhatikannya dalam keheningan total. Aku minta maaf kamu harus menunggu begitu lama, tapi sekarang kita bisa mulai bertarung. Baur dan mata emasnya menatap Qin Xiu. Dia mengucapkan kata-katanya perlahan, kata demi kata. Qin Xiu tidak berbicara. Dia dengan santai berdiri tinggi di angkasa. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya seolah-olah dia mengundang Baur untuk menyerang. Baur menggertakkan giginya. Dia tidak akan bermain bagus. Dia menggunakan tangannya seperti pisau dan melepaskan serangan ke Qin Xiu. Dengan pisau itu, langit dan tanah seolah ditarik oleh pisau itu. Itu adalah skill Under the Sky Knife milik Hansen. Itu adalah skill Under the Sky Knife milik Hansen. Kamu telah mempelajarinya dengan cukup baik. Kecakapan kamu dengan itu sangat dalam, tetapi kamu kurang memiliki kehadirannya karena kamu hanya seorang gadis. Skill pisau seperti ini tidak cocok untukmu. Qin Xiu mengulurkan tangan. Itu tampak normal. Itu tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi itu menghancurkan keterampilan pisau Bao Er. Bao Er gagal melemparkannya. Dia harus menukar keahliannya. Keterampilan pisau Bao Er berubah. Itu sekarang seperti taring yang bisa menghancurkan segalanya. Dia menggunakan salah satu skill Hansen yang disebut Tit Knife. Keterampilan pisau ini, memang, agak menarik. Itu juga sangat jahat. Itu tidak cocok dengan elemen kekuatan atau pikiranmu. Ketika Qin Xiu melambaikan tangannya, dia akhirnya mematahkan keterampilan Bao Er. Bao Er hanya menggunakan serangannya setengah jalan sebelum hancur. Dia sudah harus bertukar keterampilan. Bao Er dengan cepat melemparkan 10 keterampilan lainnya secara berurutan, tetapi Qin Xiu berhasil mematahkan masing-masing dari mereka. Tidak ada keterampilan yang dia gunakan yang benar-benar bekerja melawannya. Banyak dari mereka harus diganti di tengah jalan. Keterampilan ini tidak buruk, tetapi tidak cukup kuat. Kamu bisa menjadi jauh lebih kejam dari ini. Keterampilan ini harus lebih cepat. Keterampilan ini tidak bisa dilakukan terlalu cepat. Kamu harus lambat dengan itu. Qin Xiu dengan santai menggunakan satu tangan untuk menghancurkan keterampilan Bao Er sepenuhnya, satu persatu. Dia bahkan menunjukkan setiap kesalahan yang dibuat Baur dalam casting. Pertarungan antara Qin Xiu dan Bao Er lebih seperti senior yang mengajar junior daripada deathmatch. Qin Xiu hanya merusak keterampilannya. Dia tidak menyerangnya. Dia baru saja mematahkan semua keterampilannya. Meskipun Bao Er telah mencapai kelas semesta untuk setara dengan Qin Xiu, masih terlihat ada perbedaan besar di antara keduanya. Itu seperti anak kecil yang bersaing dengan orang dewasa. Apa yang ingin dilakukan Qin Xiu? Dewi Cahaya bingung dengan perilakunya. Siapapun tahu bahwa Qin Xiu sedang mencoba membantu Baur meningkatkan kekuatannya. Dengan bakat dan potensi Bao Er, diketahui bahwa jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Tapi Qin Xiu tidak membunuhnya. Dia hanya mematahkan serangannya dan tidak melangkah lebih jauh, dan itu adalah sesuatu yang bisa membuat Baur lebih kuat. Sungguh pria yang gila dan bodoh, kata Dewa Momen dengan dingin. Dia bisa saja mengakhiri pertarungan, tetapi dia telah membuat lawannya lebih kuat untuk menang. Keyakinan Qin Xiu benar-benar berbeda dari Raja Manusia, tetapi kepercayaan diri tanpa rasa takut semacam ini membuat orang merasa lebih putus asa dan takut dari sebelumnya. Crab Myrtle agak gugup tentang itu semua. Dia melihat ke arah dinding evolusi dan dengan tenang berkata pada dirinya sendiri, Bao Er hanyalah seorang anak kecil, dan dia selalu dirawat oleh Hansen. Pikirannya masih belum terlalu kuat. Aku khawatir hanya Hansen, seorang pria yang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuhnya, yang dapat melawan Qin Xiu dalam kondisinya saat ini. Hansen harus cepat, lebih lama lagi, dan dia akan terlambat. Bao Er mengikuti Hansen sepanjang waktu. Hansen tidak pernah menyembunyikan apapun dari Baur. Selain beberapa seni Geno yang perlu dimulai dari awal, Bao Er tahu semuanya kecuali segelintir. Jadi, Bao Er bisa menggunakan hampir semua seni Geno yang telah dipelajari Hansen. Seni Geno yang dikenal oleh Huang Fujing dan yang lainnya juga bisa digunakan oleh Bao Er, dan dia juga bisa melakukannya. Bahkan seni Geno yang dimiliki oleh Dewa Momen dan roh dewa lainnya dapat digunakan oleh Baur dengan mudah. Di depan Qin Xiu, tidak masalah apa keahliannya. Itu bisa rusak dengan mudah. Sejauh ini,
Bauer tidak bisa menggunakan keahlian yang lengkap. Dia bahkan tidak bisa membuat Qin Xiu bergerak 1 inci pun. Huang Fujing, Lin Feng, Tang Zhenliu, Qin Xuan, dan yang lainnya tidak pergi dan bergabung dalam pertarungan, tetapi mereka menonton Bauer melawan Qin Xiu. Itu membuat mereka berkeringat untuk menonton. Ketika Bauer menggunakan keterampilan mereka untuk melawan Qin Xiu, dia menghancurkan setiap pertunjukan sepenuhnya. Jika Qin Xiu ingin membunuh Bauer, dia pasti sudah terbunuh berkali-kali sekarang. Mereka tidak pernah mengira keterampilan mereka dapat memiliki kekurangan yang mengerikan sehingga mereka akan dirusak seperti itu. Di masa lalu, mereka mengira mungkin kekuatan mereka yang tidak cukup kuat. Sekarang, mereka menyadari bahwa sebenarnya keterampilan mereka yang memiliki kekurangan itulah masalahnya. Setelah berlatih dengan mereka selama bertahun-tahun, hanya karena keberuntungan mereka masih hidup. Meskipun Bauer memiliki jutaan keterampilan yang dia miliki, itu hanya masalah waktu sebelum dia kehabisan. Meskipun dia benar-benar berbakat, dia merasa sangat kesal. Semua orang mengatakan dia adalah satu-satunya yang bisa melawan Qin Xiu. Sekarang dia benar-benar melawan Qin Xiu, dia benar-benar bisa memahami betapa mengerikannya musuhnya. Mereka berdua adalah makhluk kelas semesta sekarang, tetapi Qin Xiu di depannya seperti dewa. Sepertinya dia bukan orang yang bisa dikalahkan. Apakah kamu akan menyerah sekarang? Kamu adalah harapan semua orang, bukan? Ibumu, pemimpin partai kekacauan dewa, sedang menunggumu untuk mengalahkanku. Teman dan keluargamu sedang menunggumu untuk membunuhku. Apakah kamu akan mengecewakan mereka semua? Qin Xiu sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Bauer. Setelah mengatakan ini, dia akhirnya bergerak. Qin Xiu melepaskan serangan pertamanya, tetapi serangannya seperti dia meniru apa yang baru saja dilakukan Bauer sebelumnya. Semua keterampilan digunakan dengan cara yang tepat Bauer menggunakannya. Yang paling membuat Bauer tertekan adalah ketika dia menggunakan keterampilan yang sama sebelumnya, Qin Xiu menghancurkannya dengan mudah. Sekarang, ketika Qin Xiu menggunakannya dengan cara yang sama, dia menggunakan cara Qin Xiu untuk mematahkan keterampilan tetapi tidak dapat mematahkannya. Bauer merasa seolah-olah tubuhnya tercekik di bawah begitu banyak tekanan. Ditindas oleh Qin Xiu, dia mulai mundur. Tapi tidak ada banyak ruang baginya untuk mundur. Bab 3457 berakhir, subscribe Penatua. Apa yang sedang dilakukan Qin Xiu? Apakah dia tidak ingin membunuh Bauer? Dewa Bulan bingung saat dia melihat Tai Yi. Siapapun dapat mengatakan bahwa jika Qin Xiu ingin membunuh Bauer, itu tidak akan sulit. Bauer kuat, tetapi pengalaman dan kemampuannya untuk mengendalikan berbagai hal jauh lebih rendah daripada Qin Xiu. Tai Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu tidak mengerti alfa manusia atau Qin Xiu. Jika dia berperilaku seperti ini, itu berarti dia ingin membunuh Bauer. Apa artinya itu? Dewa Bulan bertanya. Dia bisa menyiksa dan membunuh. Itu seharusnya tidak sulit baginya. Setelah membantu Bauer tumbuh dewasa, mengapa dia juga ingin membunuhnya? Aku tidak bisa melihat itu layak. Petik 2. Tai Yi membeku. Dia memandang Qin Xiu dengan aneh dan berkata, alfa manusia dan pemimpin lama lainnya, memiliki konflik satu sama lain. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak tahu. Ada satu hal yang aku tahu pasti, yaitu fakta bahwa dia menyimpan banyak kebencian. Itu terutama berlaku untuk Bauer. Di kehidupan masa laluku, Human Alpha adalah anak dari pemimpin lama dan pemimpin lama lainnya. Hidupnya diberikan oleh mereka. Warisan Bauer, bagaimanapun, sangat rumit. Dengan kepribadian Qin Xiu seperti apa adanya, jika dia ingin membunuh Bauer, dia setidaknya ingin memberi Bauer kesempatan. Dia ingin pemimpin lama dan pemimpin aula tua tahu bahwa bahkan jika Bauer melakukan apa yang mereka inginkan, berkembang menjadi yang terbaik yang dia bisa, dia masih akan kalah dari Qin Xiu. Ia tidak ingin menang begitu saja dengan mudah. Dia ingin membalas dendam pada semua orang. Dia ingin menghancurkan hati pemimpin lama dan pemimpin aula lama. Apakah dia benar-benar percaya diri tentang itu? Dewa Bulan bertanya dengan cemberut. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Bauer yang berbentuk sempurna? Bagaimanapun, Bauer adalah produk dari pemimpin lama dan pemimpin aula lama. Jika dia benar-benar berhasil, ada kemungkinan Qin Xiu tidak akan menang. Petik 2. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan ini, dia tidak akan menjadi Qin Xiu yang sebenarnya, kata Tai Yi sambil menghela nafas. Wajah Dewa Bulan tampak penuh dengan kekhawatiran. Dia memahami Qin Xiu lebih dari Tai Yi, dan penilaian Tai Yi hampir benar. Chaos tahu Qin Xiu akan membunuh Bauer kali ini. Ini adalah kesempatan terakhir Bauer. Bauer, kamu harus menang. Tidak peduli berapa banyak Chaos mencoba untuk tenang, dia masih sedikit shock. Qin Xiu membuat gerakan arogan. Dia sengaja berperilaku seperti ini untuk membuatnya merasakan banyak tekanan. Itu seperti sebelum deathmatch yang sebenarnya dimulai, Bauer sudah gagal. Qin Xiu masih menekan Bauer. Dia akan memeras setiap inci potensi yang dimiliki Bauer. Tubuh Bauer dilingkari dengan api emas. Penindasan Qin Xiu terhadapnya membuat segalanya menjadi sangat redup. Itu terkonsentrasi di armor emas, dan itu membuat armor emas lebih seperti kristal terkonsentrasi. Cahaya emas itu melayang-layang, tampak seperti akan meledak kapan saja. Masih kurang. Kalau begitu, mari kita coba lagi. Pukulan Qin Xiu seperti matahari ungu yang bersinar. Dia meninju ke arah perut Bauer. Di masa lalu, serangan Qin Xiu dimaksudkan hanya untuk menekan dan tidak memberikan kerusakan. Kali ini, itu mengenai tubuh Bauer. Kekuatan meninju matahari ungu menghantam baju besi Bauer. Itu menciptakan retakan di permukaan baju besi emas Bauer yang tampak seperti jaring laba-laba.
Api emas penekan meledak dari celah baju besi emas. Api tiba-tiba membungkus tubuh Bauer. Dalam ledakan cahaya emas, tubuh Bauer menjadi lebih kuat. Api berubah menjadi bayangan labu yang melindungi tubuh Bauer. Bayangan labu itu seperti alam semesta kecil yang memiliki banyak bayangan cahaya yang berputar. Mereka memberi orang perasaan misterius dan aneh. Bauer akhirnya mencapai potensi maksimalnya. Dia telah menciptakan alam semestanya sendiri. Chaos kaget dan senang. Dia senang tentang Bauer mencapai dia dan harapan pemimpin Aula Tua. Sekarang Bauer telah didorong ke level ini, itu berarti dia harus benar-benar terlibat dalam deathmatch dengan Qin Xiu. Dijamin bahwa Qin Xiu tidak akan menahan diri kali ini. Tubuh yang sempurna. Aku hanya tidak tahu apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Qin Xiu. Tai Yi melihat bayangan cahaya labu dari tubuh Bauer dan menghela nafas. Crab Myrtle menyaksikan pertarungan ini dengan sangat serius. Dia tahu ini adalah pertarungan di mana akan ada pemenang yang ditentukan. Qin Xiu menyaksikan api Bauer mulai meredup. Matanya terbakar saat dia berteriak, "Ayo, gunakan kekuatan terkuatmu untuk melawanku. Mari kita lihat apakah kamu dapat memenuhi keinginan orang tuamu dan membunuhku." Cahaya emas di mata Bauer seperti kaca yang bersinar. Ruang sekitar menjadi virtual karena keberadaannya. Semuanya menjadi virtual dan tidak nyata. Bauer menatap Qin Xiu. Dia menyatukan tangannya, membuat api emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tangannya. Dia perlahan berubah menjadi labu emas. Labu adalah satu bola besar dan satu bola kecil digabungkan. Di dalam bentuk dua bola itu ada alam semesta tersendiri. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam sana. Semua energi indah itu meledak. Rasanya seperti seluruh alam semesta sedang dibuat di dalamnya. Ketika labu dua alam semesta Bauer dihasilkan secara maksimal, matanya membeku. Labu itu mengeluarkan cahaya keemasan yang indah. Tiba-tiba mendarat di Qin Xiu. Kekuatannya sangat menakutkan. Banyak elit yang menontonnya dari jauh merasakan kekuatan sinar itu. Setelah merasakannya, hati mereka melompat. Mereka hampir batuk darah. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menghalangi cahaya itu. Segala sesuatu di depan cahaya itu diserap dan dilarutkan. Ruang memiliki zona vakum. Tidak diketahui apakah sinar itu terlalu cepat atau jika Qin Xiu tidak berencana untuk menghindarinya, tetapi udara ungu Qin Xiu muncul. Itu seperti sungai universal yang mengelilinginya. Itu adalah kekuatan kelas semesta yang sama dengan yang dimiliki Bauer. Pang, emas dan ungu, dua kekuatan alam semesta, bertabrakan satu sama lain. Sistem di sekitar meleleh. Planet yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang. Mereka seperti baru saja menghilang. Sebenarnya, itu bukan hanya planet-planet. Segala sesuatu antara Bauer dan Qin Xiu menghilang. Itu menciptakan zona vakum mutlak. Untungnya, mereka hanya satu sistem dari satu sama lain. Jika mereka adalah alam semesta yang saling berjauhan, seluruh alam semesta akan dihancurkan oleh mereka. Semua roh dan makhluk terkejut. Pertarungan Bauer dan Qin Xiu telah mencapai tingkat di mana mereka bisa menghancurkan planet. Jika mereka terus berjuang, alam semesta pasti akan hancur. Di bawah kekuatan serangan kekuatan menakutkan, Bauer tidak dapat mengendalikan kekuatannya atau mundur untuk sementara waktu. Tubuh Qin Xiu tetap tabah dan tidak bergerak. Tidak ada yang berubah. Qin Xiu membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Seperti yang mereka pikirkan, tapi jadi bagaimana jika kamu menjadi sempurna?" Dia berjalan menuju Bauer. Bauer menggertakkan giginya dan meledak dengan kekuatan. Dia menyerang Qin Xiu. Kekuatan ungu naik di tubuh Qin Xiu. Satu pukulan demi satu, dia berhasil mematahkan kekuatan alam semesta labu Bauer. Itu membuat tubuh Bauer jatuh kembali dengan darah menetes dari bibirnya. Wajah Chaos tampak abu-abu. Dia tahu itu sudah berakhir. Bauer telah berevolusi menjadi makhluk terkuat yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Qin Xiu. Di alam semesta itu, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Qin Xiu. Sudah berakhir, Tai Yi juga menghela nafas. Bab 3458 Membalikkan Waktu dan Ruang, Subscribe Penatua. Apa yang Crab Myrtle tunggu? Tai Yi bertanya dengan cemberut. Bauer tidak bisa mengalahkan Qin Xiu. Jika dia tidak miribut alam semesta sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk miribut nanti. Di Aula Geno, Dewi Cahaya dan Dewa Momen, dua dari 12 roh dewa kelas pemusnahan utama, bingung. Mereka juga tidak tahu apa yang Crab Myrtle tunggu. "Tuan, ini adalah kesempatan terakhir kita," kata Dewi Cahaya. "Sementara Bauer belum kalah, kita bisa miribut alam semesta dan memulai yang baru." "Tunggu sebentar lagi," kata Crab Myrtle untuk menghentikannya berbicara. "Tuan, apa yang mungkin kamu tunggu?" saat Tuhan bertanya. Dia tahu Crab Myrtle sedang menunggu sesuatu, tapi dia tidak bisa memikirkan apa yang mungkin dia tunggu yang bisa mengalahkan Qin Xiu. Jika mereka tidak melakukan sesuatu saat Bauer menghentikan Qin Xiu, dan Qin Xiu benar-benar melepaskan kekuatannya, alam semesta tidak akan bisa dibut ulang. "Aku menunggu harapan," kata Crab Myrtle pelan. Meskipun itu yang dia katakan, seberkas kekhawatiran melintas di matanya. Hansen belum memecahkan dinding dan muncul. Selain itu, Bauer telah kalah. Itu seperti yang dikatakan Dewi Cahaya. Jika mereka terus menunggu dan Bauer kalah, Hansen masih tidak akan memiliki harapan. Tidak akan ada kesempatan untuk selamat. Hatinya ragu-ragu, tetapi Crab Myrtle masih bertekad untuk menunggu. Dia belum ingin miribut alam semesta dulu. Crab Myrtle tahu bahwa miribut alam semesta akan sangat merusak. Lebih penting lagi, itu bahkan mungkin tidak bekerja pada Qin Xiu.
Dewi Cahaya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi cahaya emas tiba-tiba pecah. Armor perang Bauer benar-benar retak. Banyak udara ungu datang dari celah armor perang dan masuk ke tubuhnya. Itu seperti banyak ular kecil beracun yang mengelilingi tubuh Bauer. Itu membuat wajah Bauer terlihat sangat pucat. Dia menggertakkan giginya. Cahaya emas terus meledak, tetapi dia tidak bisa menembus batasan udara ungu. Gen hanya menentukan permulaan sesuatu. Mereka tidak pernah bisa menentukan akhir. Ini adalah konsep yang sederhana, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya dipahami oleh sedikit orang. Kekacauan, tidakkah menurutmu itu masalahnya? Qin Xiu memandang Chaos, yang telah merusak ruang yang akan datang. Chaos memandang Bauer saat dia berkata kepada Qin Xiu, kamu menang. Kami telah kalah. Apapun yang kita katakan di masa lalu adalah salah. Apakah kamu senang sekarang? Kamu harus membiarkan Bauer pergi. Dia tidak memiliki dendam pribadi dengan kamu. Jika kamu sangat membenci sesuatu, mengapa kamu tidak membunuh aku saja sebagai gantinya? Ini tidak ada hubungannya dengan Bauer. Qin Xiu tidak menjawabnya. Dia melihat ke tempat Aula Geno berada dan dengan dingin berkata, aku adalah reinkarnasi Human Alpha, tetapi reinkarnasi hanyalah reinkarnasi. Aku Qin Xiu. Aku bukan Alpha manusia. Meskipun karena ingatan Raja Manusia aku bersedia melakukan sesuatu, itu tidak berarti aku ingin membunuh Bauer seperti yang mungkin dilakukan oleh Alpha manusia. Petik 2. Apakah itu berarti kamu bersedia membiarkan Bauer bebas? Chaos bertanya dengan sedikit gembira. Qin Xiu berkata, membiarkannya pergi atau tidak terlalu penting baginya. Apa artinya itu? Wajah Chaos berubah. Itu berarti semuanya suatu hari akan dimulai lagi, kata Qin Xiu. Itu termasuk kamu, aku, dia, dan bahkan adik perempuanku, Wanner. Dia tidak melihat bagaimana Chaos bereaksi. Dia langsung menuju tablet Geno. Tablet Geno, pergi dan ambilkan aku Wanner. Qin Xiu berbicara dengan lembut sambil berdiri di dekat tablet Geno. Tablet Geno berkedip. Sebuah bayangan datang dari tablet Geno. Itu adalah Wanner berambut hitam. Wanner sedang beristirahat di peti mati kristal. Sepertinya dia tertidur lelap. Matanya yang cantik tertutup, dan alisnya ditata seperti kerutan. Dia tampak seperti tertidur lelap, tetapi juga terlihat seperti sedang memikirkan banyak hal. Qin Xiu mengulurkan tangannya untuk menyentuh peti mati kristal. Peti mati itu hancur. Tubuh Wanner jatuh ke pelukan Qin Xiu. Wanner, semuanya akan segera berakhir. Kamu masih Wanner yang baik dan cantik. Semua ini hanya mimpi. Setelah Qin Xiu berbicara, tubuhnya meledak dengan cahaya ungu. Itu bersinar di samping cahaya tablet Geno. Itu seperti matahari yang bersinar di langit yang penuh dengan segalanya. Cahaya ungu bersinar di alam semesta Geno dan alam semesta kerajaan. Seluruh dunia telah menjadi ungu. Cahaya ungu sepertinya memiliki kekuatan menusuk yang aneh. Bahkan Aula Geno di luar angkasa memiliki cahaya ungu. Itu menjadi aula ungu dan kuil dewa lainnya. Cahaya ungu berada di dinding batu giok. Itu membuat dinding batu giok dan logam menjadi mengkristal. Itu seperti kristal ungu. Dunia telah menjadi dunia hantu yang aneh, ungu. Itu indah dan aneh, dan itu juga membuat orang merinding. Apa yang sedang terjadi? Kekuatanku, seseorang berteriak dan menjerit. Mereka melihat kekuatan mereka bocor. Itu keluar dari tubuh mereka. Bahkan makhluk Breakworld bertindak sedemikian rupa. Semakin kuat mereka, semakin cepat kekuatan mereka meninggalkan mereka. Itu menciptakan aliran ungu. Itu berkumpul di tablet luar angkasa. Bahkan Aula Geno dan kuil dewa-dewa roh seperti ini. Manusia dan makhluk Space Garden tidak bisa menghentikan kekuatan mereka untuk bocor. Bauer membocorkan sebagian besar cahaya ungu. Itu seperti air laut di udara. Itu akan untuk tablet Geno. Aliran nyata, sungai, danau, laut, gunung, gletser, matahari, bulan, dan planet melepaskan kekuatannya. Semuanya menyadari kekuatannya. Semua kekuatan pergi ke tablet Geno. Alam semesta berteriak. Apa yang sedang dilakukan Qin Xiu? Dia tampaknya menggunakan kekuatan ribut. Pada saat yang sama, ini bukan, Dewi Cahaya bisa merasakan kekuatan dewanya mulai memudar. Dia shock. Crab Myrtle tersenyum masam. Dia benar-benar ingin meribut alam semesta sepenuhnya. Dia ingin membawa alam semesta kembali ke titik di mana Qin Wanner lahir dan bahkan sebelum dia menerima Blood Pulse-nya. Itu tidak mungkin. Bahkan roh dewa sejati tidak dapat membalikkan waktu dan ruang secara nyata. Dewa Moment adalah elemen waktu, elit kelas atas. Dia tahu kemampuan untuk membalikkan waktu dan ruang hanyalah mitos. Bahkan jenis yang saleh pun tidak bisa melakukannya. Secara teori, ada sumbu waktu. Roh dewa sepertinya bisa kembali ke masa lalu, tapi itu bukan kemampuan untuk membalikkan waktu dan ruang. Itu karena waktu dan ruang tidak bisa dibalik. Apapun yang terjadi, terjadi. Kecuali satu menghapus apa yang terjadi, hal-hal tidak dapat diambil kembali. Jika seseorang dapat kembali ke masa lalu, apa yang dilihat dan dialaminya hanya akan menjadi jejak waktu. Itu tidak akan menjadi pembalikan waktu yang nyata. Crab Myrtle memandang Bauer dan berkata, tidak sepenuhnya mustahil untuk membalikkan waktu dan ruang. Kekuatan ribut itu sendiri memiliki otoritas yang diperlukan untuk menghapus ruang dan waktu, tetapi otoritas ini hanya dapat mempengaruhi alam semesta itu sendiri. Makhluk di alam semesta akan diubah oleh efek ini. Mereka tidak dapat kembali ke mode aslinya di alam semesta. Kecuali jika ada seseorang yang cukup kuat untuk menghapus semua yang terjadi pada setiap makhluk dan mengembalikan alam semesta pada titik tertentu, dan dengan kekuatan ribut alam semesta, kamu secara teoritis dapat membalikkan waktu dan ruang. Tapi itu tidak mungkin, membalikkan waktu dan ruang untuk segala sesuatu di alam semesta.
Itu berarti segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan sesuatu juga harus dibalik. Itu terlalu banyak yang harus dia bersihkan. Setelah momen God berbicara tentang ini, dia tampak mengerikan. Qin Xiu membantu Baur berevolusi ke mode pamungkas semata-mata agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Bukan hanya Baur, itu juga kekuatan kita. Setelah Dewa Momen mengatakan itu, dia tampak mengerikan. Bab 3459 Aliran Balik, Subscribe Penatua. Dewi Cahaya melihat tubuh Crab Myrtle mengeluarkan aliran ungu. Jelas, kekuatannya juga terkuras. Dia dengan cepat berkata, Tuan, cepat dan ribut Aula Geno dan alam semesta sekarang. Seluruh Aula Geno bergetar, itu seperti terkelupas dari luar angkasa. Semua roh dewa tahu bahwa itu tidak benar-benar mengelupas dari luar angkasa. Itu adalah Aula Geno yang dikupas dari aturan alam semesta. Itu telah kehilangan kendali atas alam semesta. Jelas, ini karena kekuatan tablet Geno terlalu kuat. Itu telah menjadi alat manajemen universal yang baru. Itu sekarang menggantikan Aula Geno. Tuan, jika kita tidak melakukan langkah berisiko terakhir, itu akan terlambat, kata Dewa Momen dalam permohonan putus asa untuk bertindak. Jika kita terus menunggu, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Crab Myrtle melihat ke Aula Geno yang dikupas dari aturan inti alam semesta. Dia kemudian melihat ke dinding evolusi. Dia tampak serius, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aliran ungu berkumpul di mana-mana di alam semesta. Kekuatan hidup yang lemah hampir memudar. Mereka kemudian menyadari bahwa tubuh mereka mengalami perubahan aneh. Setelah kehilangan kekuatan mereka, makhluk tua dan sekarat itu mulai menjadi muda kembali. Pada awalnya, mereka sangat bersemangat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa sesuatu yang menakutkan sedang berlangsung. Waktu kedua alam semesta telah terbalik. Hal-hal yang telah terjadi di masa lalu menjadi terbalik. Pada saat yang sama ketika makhluk-makhluk itu mengalami masa lalu, mereka menyadari bahwa mereka juga kehilangan sesuatu. Ketika mereka mencoba mengingat apa yang akan mereka lupakan, mereka menyadari bahwa itu hilang. Mereka mempertanyakan mengapa mereka bahkan berpikir tentang kerugian di tempat pertama. Mereka sangat lemah, jadi mereka tidak tahu. Ketika waktu dan ruang makhluk mereka terbalik, penyebab yang terkait dengan mereka juga musnah. Ini hanya awal. Makhluk kuat bisa melawan kekuatan, tapi mereka bisa membayangkan makhluk di sekitar tubuh mereka memudar ketika mereka menghapus dan membuang penyebab dan nasib yang telah terjadi. Sulit membayangkan betapa terkejutnya mereka semua. Brengsek, apa yang ingin dilakukan Qin Xiu? Di God Chaos Party, ada suara menderu yang menakutkan. Mereka merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka sangat kuat. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk membalikkan waktu, mereka secara mengejutkan dapat menyadari bahwa bagian dari ingatan mereka mulai memudar. Dengan seberapa banyak mereka telah berevolusi, mereka bahkan dapat mengingat sesuatu yang kecil dengan cukup jelas. Mereka bukan tipe orang yang melupakan sesuatu. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Koneksi penyebabnya sedang dihapus, dan itulah mengapa mereka tidak dapat mengingat banyak hal. Semakin kuat makhluk itu, semakin takut mereka. Mereka kemudian menyadari betapa sulitnya untuk berevolusi. Untuk waktu dan ruang untuk membalikkan seperti ini, itu adalah bencana bagi mereka. Hal yang lebih menakutkan dari semua ini adalah tidak ada yang tahu bagaimana atau kapan Qin Xiu ingin membalikkan waktu dan ruang juga. Jika dia membalikkan waktu dan ruang kembali ke waktu bahkan sebelum mereka lahir, maka itu membuat mereka mempertanyakan apakah mereka akan ada, apalagi mencapai tempat mereka saat ini. Tidak ada yang bisa secara akurat meramalkan apa yang akan terjadi. Sialan, kata Dewa Bulan dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Qin Xiu tidak benar-benar membalikkan waktu dan ruang. Dia hanya mencoba menghapus ruang dan waktu ini. Dia memaksa alam semesta untuk kembali ke waktu sebelum saudara perempuannya memberinya darahnya. Tai Yi melihat kekuatannya memudar dan dengan dingin berkata, kamu benar. Waktu dan ruang tidak bisa diputar balik. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah menghancurkannya. Kamu dapat membersihkan batu tulis dan memulai dari awal lagi. Petik 2. Jika waktu dan ruang benar-benar terhapus, apakah waktu dan ruang masa lalu juga akan berlanjut? Dewa Bulan bertanya. Tidak ada yang tahu karena tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, kata Tai Yi. Bahkan roh dewa hanya bisa kembali ke waktu dan ruang sebelumnya. Mereka kembali ke adegan tertentu. Mereka tidak benar-benar membalikkan keadaan. Qin Xiu adalah satu-satunya yang berani berpikir seperti ini. Dengan berani berpikir seperti ini, dia juga yakin bisa melakukannya. Dia juga benar. Terus, bahkan jika dia mempercayainya, itu tidak berarti kita harus membuang hidup kita atas namanya. Tidak, kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Dewa Bulan menggertakkan giginya saat dia berbicara. Dia baru saja menemukan Tai Yi. Baru belakangan ini dia bisa bersama Tai Yi lagi. Peristiwa yang terjadi di masa lalunya tidak mudah baginya. Bahkan jika Qin Xiu bisa membuat segalanya kembali, dia tidak ingin mengunjungi kembali masa lalunya. Sudah terlambat, kata Tai Yi. Sekarang, tidak ada yang mampu menghentikan Qin Xiu. Bahkan jika kamu dan Crab Myrtle bekerja sama, tidak bisakah kamu berhasil? Dewa Bulan bertanya. Tai Yi menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika Qin Xiu tidak mengalahkan Baoer, atau jika dia tidak mengaktifkan potensi Baoer, mungkin akan baik-baik saja. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuatan Qin Xiu hampir seperti alam semesta. Plus, dia memiliki tablet Geno dan kekuatannya dalam genggamannya. Tablet Geno adalah penguasa alam semesta. Ia dapat menggunakan segala sesuatu di alam semesta.
Ditambah lagi, dengan Bauer yang setara dengan alam semesta lain, di alam semesta ini, tidak mungkin ada kekuatan roh lain yang mampu bersaing dengan kekuatan sebesar itu. Kami hanya bisa mengambil risiko dengannya. Saat Tai berbicara, banyak makhluk menakutkan menerobos ruang dan naik. Mereka bergegas ke Qin Xiu, ingin menghentikannya dari membalikkan ruang. Anggota Partai Kekacauan Dewa, Roh Dewa, elit hancurkan dunia dari dua alam semesta, banyak manusia dari taman luar angkasa. Tidak masalah jika semua faksi ini adalah teman atau musuh. Mereka semua bersatu sekarang. Mereka membiarkan masa lalu menjadi masa lalu dan menghadapi musuh bersama mereka, Qin Xiu. Qin Xiu telah menjadi musuh setiap elit di kedua alam semesta. Tidak ada yang mau dihapus dari keberadaan. Sebuah kekuatan menakutkan menggertak segala sesuatu di alam semesta. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya, tetapi Qin Xiu memegang Waner dan hanya duduk di atas tablet Geno. Dia berada di atas tablet, tetapi dia dengan lembut memandang rendah Waner. Dia tidak terlalu peduli dengan para elit menakutkan yang datang ke arahnya berbondong-bondong, menutupi langit dan tanah. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, semakin dekat mereka dengan Qin Xiu dan tablet Geno, semakin banyak kekuatan di tubuh mereka memudar. Itu memudar dengan cepat. Ketika kekuatan mereka menyerang Qin Xiu, tablet Geno melepaskan lingkaran cahaya untuk menyerap semua kekuatan mereka dan tidak meninggalkan jejak. Tablet Geno menyerap kekuatan mereka. Meskipun mereka telah menjadi kuat dan menakutkan, kecepatan di mana mereka dikonsumsi bahkan lebih cepat. Seluruh alam semesta mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak makhluk menakutkan gemetar. Mereka semua dengan marah menatap Qin Xiu. Mereka semua sangat membencinya, tetapi mereka semua juga sangat ketakutan. Beberapa orang tidak mau menyerah. Mereka terus mencoba memukul tablet Geno, tetapi itu membuat mereka kehilangan segalanya. Kekuatan mereka menjadi hanya memasok kekuatan tablet Geno. Mereka membuat waktu dan ruang mundur lebih cepat. Melihat teman dan keluarga mereka, dan bahkan musuh, menghilang dan tidak ada lagi, tanah, sungai, dan gunung semuanya berubah, langit penuh bintang bergerak, dan laut dan ladang berbalik. Tiba-tiba, keputusasaan melanda setiap aspek dan segi alam semesta. Tuhan, tolong selamatkan kami. Langit penuh dengan cahaya ungu. Setiap makhluk berbalik menjadi tidak ada. Roh yang tak terhitung jumlahnya menangis dan memohon keselamatan. Roh dewa yang mereka minta juga tidak aman. Roh dewa juga mulai memudar. Patung-patung dewa di kuil-kuil dewa semuanya hilang karena pembalikan waktu. Waktu akan kembali ke titik sebelum roh dewa ada. Bab 3460 dolar, subscribe Penatua. Puan, tolong, beri kami perintah untuk melawan. Bahkan jika kita dihancurkan bersama dengan alam semesta, kita tidak ingin dipermalukan dengan cara seperti itu. Dewi Cahaya dan roh dewa lainnya semua berlutut di depan Crab Myrtle, memohon agar dia bertindak. Brengsek, mengapa dia masih belum mengungkapkan dirinya sendiri? Apakah itu benar-benar tidak berhasil? Crab Myrtle melihat ke arah dinding evolusi dengan tatapan serius. Dia berdiri dan mendekatinya. Dewi Cahaya menggertakkan giginya dan bertanya, Tuan, apakah kamu keberatan memberitahu aku apa yang kamu tunggu? Pada saat seperti ini, apalagi yang bisa kamu tunggu? Crab Myrtle berkata, aku sedang menunggu seseorang. Aku menunggu seseorang yang bisa membawa harapan ke alam semesta yang suram ini. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke dinding evolusi. Namun, dia tidak bisa merasakan gerakan apapun di dalamnya. Dia bahkan mengalahkan Bauer, kata Dewa Momen. Siapa lagi yang bisa membawa harapan ke alam semesta ini? Satu-satunya yang bisa menghentikan Qin Xiu adalah kamu dan kami. Crab Myrtle memandang Dewi Cahaya. Dengan senyum masam, dia berkata, apakah kalian pikir aku tidak ingin miribut alam semesta? Aku hanya khawatir bahwa miribut alam semesta tidak akan menyakiti Qin Xiu. Bahkan, itu akan mempercepat rencananya. Itu sebabnya aku ragu untuk melakukannya. Kamu apa? Dewi Cahaya dan roh dewa lainnya dikejutkan oleh ini. Pemimpin lama memberikan kekuatannya kepadaku sehingga aku bisa menggembalakan Aula Geno dan menjadi penerus yang layak untuk kepemimpinan dan mendapatkan kekuatan kelas ribut. Meskipun aku adalah kelas ribut sekarang, dibandingkan dengan pemimpin lama Aula ini, kekuatanku jauh lebih rendah. Pemimpin Aula tua dapat menggunakan kekuatannya untuk miribut seluruh alam semesta, sedangkan aku harus menggunakan kekuatan Aula Geno untuk miribut alam semesta. Setelah berhenti sejenak, Crab Myrtle mengembangkan senyum masam dan melanjutkan dengan berkata, adapun Qin Xiu, dia tidak hanya mewarisi gen pemimpin lama untuk mendapatkan ribut Blood Pulse. Dia mendapatkan gen pemimpin Partai Kekacauan Dewa dan menerobos ke kelas semesta. Kamu mungkin bisa mengatakan Qin Xiu lebih kuat dari pemimpin lama, dan dia juga meminjam kekuatan tablet Geno. Dia juga memiliki kekuatan Bauer. Kekuatannya terlalu kuat untuk dibayangkan, dan dia memiliki kekuatan ribut. Dia lebih kuat dariku. Jika aku menggunakan kekuatan ribut aku mungkin tidak dapat menghentikannya. Aku mungkin benar-benar akan membantunya. Dengan pikiran rumit Qin Xiu, ini mungkin sesuatu yang dia harapkan. Begitu, tapi semuanya sedang bergerak sekarang, kata Dewa Momen. Jika kita ditakdirkan untuk gagal, kamu mungkin juga mencobanya. Jika kamu mencobanya, mungkin berhasil. Jika tidak, maka tidak ada kesempatan tambahan. Kamu melewatkan setiap tembakan yang tidak kamu ambil. Tidak, kita masih memiliki kesempatan lain, kata Crab Myrtle sambil mengalihkan pandangannya ke dinding evolusi. Dewa pertempuran gila, yang tidak berbicara, tiba-tiba bertanya, Tuan, apa yang ada di dinding evolusi? Kesempatan apa lagi yang kamu bicarakan?
Bukankah aku baru saja memberitahu kalian bahwa aku sedang menunggu seseorang keluar dari sini? Crab Myrtle menjawab sambil melihat ke dinding. Saat Tuhan tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah orang yang kamu bicarakan adalah manusia? Apalagi yang bisa terjadi? Ya, itu adalah manusia. Crab Myrtle mengangguk. Manusia? Manusia apa yang mungkin bisa melawan Qin Xiu? Saat Tuhan benar-benar tidak bisa memikirkan siapa ini. Bahkan Bauer dikalahkan oleh Qin Xiu, jadi manusia mana yang bisa mengalahkan Qin Xiu? Dewi Cahaya tampak aneh saat dia membuat saran. Mungkinkah orang yang kamu maksud adalah Hansen? Semua roh dewa merasakan kejutan. Mereka memandang Crab Myrtle. Dia mengangguk sebagai jawaban. Saat dewa tampak aneh dan berkata, Tuan, apakah menurut kamu Hansen benar-benar dapat berjalan selangkah itu? Bukankah sudah terbukti bahwa dia secara fisik tidak bisa mengambil langkah itu? Dan Tuan Bauer, yang menempuh langkah itu, sebenarnya gagal. Bahkan jika dia mengambil langkah itu, dia bukan saingan yang sebanding dengan Qin Xiu. Ditambah lagi, dia tidak bisa mengambil langkah itu untuk menjadi makhluk kelas semesta. Crab Myrtle ingin membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, tetapi dinding evolusi tiba-tiba mulai bersinar. Ribuan teks ras di dinding mulai bersinar. Mereka berkedip seperti banyak matahari. Semua roh dewa melihat ke dinding evolusi. Mereka melihat nama-nama ras yang berkedip-kedip mulai terkelupas dan retak. Bulu, langit, nyata, roh, hancur. Setiap nama ras dilanggar. Rasanya seperti setiap ras dihancurkan. Setiap teks balapan hancur, meninggalkan retakan di permukaan dinding evolusi. Ribuan teks ras hancur dalam sekejap. Pada akhirnya, kata peri juga dihancurkan. Seluruh dinding evolusi meledak menjadi langit penuh debu yang ada di mana-mana. Banyak roh dewa melihat ke dinding evolusi dengan kaget. Benda itu sudah ada sejak awal waktu. Itu adalah dasar dari Aula Geno. Bahkan Raja Dewa tidak bisa menghancurkannya. Itu adalah batu Geno yang seharusnya tidak pernah pecah. Di tengah debu dan kabut, sebuah bayangan muncul. Visi setiap roh dewa mulai jelas. Baur, kekuatan tubuh Chaos memudar. Dia masih memilih Baur. Dia ingin menyelamatkan Bauer dari kekuatan Qin Xiu. Banyak yang membuatnya cemas dan cemas semua orang yang menyaksikan peristiwa mengerikan ini terungkap, kekuatan serangannya sepenuhnya terkuras dan padam. Itu diambil darinya, itu direnggut dari tangannya oleh cahaya ungu yang dengan putus asa dia coba tolak. Setelah itu, dia ditinggalkan dalam keadaan lemah oleh cahaya ungu. Dia lebih buruk dari sebelumnya. Dia adalah pemimpin partai kekacauan dewa. Di masa lalu, dia kuat dan terkenal. Sekarang, dia merasa putus asa dan tidak berdaya. Itu adalah jenis skenario yang disediakan hanya untuk mimpi buruk. Kedua tangannya melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan batasan pada Bauer, tetapi tidak ada yang dia coba lakukan yang berhasil. Tidak ada yang bisa dilakukan. Itu juga membuat kekuatannya semakin lemah. Tubuh rohnya berada di ambang kehancuran untuk selamanya. Bauer masih terjebak di dalam. Kekuatan alam semestanya telah dirampok. Itu menjadi kekuatan pembalikan waktu dan ruang Qin Xiu. Bauer, ibu menyakitimu, kekacauan tanpa harapan memegang Bauer yang terperangkap. Langit dan tanah itu besar, tetapi alam semesta lebih besar. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan putri kesayangannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan produk cinta yang dihasilkan bersama kekasihnya. Ayah akan menyelamatkanku. Bauer masih berjuang. Dia berjuang melawan pembatasan. Dia menggertakkan giginya. Suaranya tenang, tapi percaya diri. Kekacauan merasa sangat pahit tentang berbagai hal, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mau. Dia tidak ingin mematahkan harapan tegas Bauer bahwa masih ada kesempatan. Dia tidak ingin dia menghadapi kenyataan pahit yang mengelilinginya. Itu bagus, kata Kel sambil menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang erat Bauer dan menikmati saat-saat terakhir dalam hidupnya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir di pesta kekacauan dewa, melihat begitu banyak teman menghilang karena pembalikan ruang dan waktu, dengan beberapa yang langsung dimusnahkan, ketakutannya tidak bisa dijelaskan. Hubungan penyebab seluruh alam semesta adalah bersama. Menghapus penyebab satu orang menghapus orang-orang yang terhubung dengan mereka. Barang-barang dan orang-orang semuanya terhubung juga. Itu semua menyebabkan lebih banyak orang dan zat dikeluarkan. Dalam jaring hubungan sebab itu, yang lebih lemah akan dimusnahkan terlebih dahulu. Kemudian, seluruh jaring penyebab akan diambil dan digosok hingga bersih. Pada akhirnya, mereka akan sepenuhnya terhapus dari ruang dan waktu. Tidak, bahkan makhluk Breakwall pun ketakutan dan gemetar sekarang. Makhluk hidup yang normal terbunuh dalam petak yang lebih besar dan bahkan lebih cepat. Di alam semesta kerajaan, banyak manusia menghilang begitu saja. Mereka akan berbicara dalam 1 detik dan menghilang di detik berikutnya. Alam semesta Geno sangat mirip. Seluruh alam semesta Geno berada dalam cengkeraman ketakutan dan keputusasaan. Banyak makhluk memohon perlindungan roh dewa. Ketika mereka melihat Aula Geno terbakar dengan nyala api ungu dan jatuh di angkasa, setiap makhluk merasa lebih putus asa dan ketakutan daripada sebelumnya. Apakah para dewa juga dihancurkan? Semua orang punya firasat buruk. Ibu, tidak, ibu, Hanlinger memegang Ji Yanran. Air matanya terus menetes. Tubuh Ji Yanran kembali ke masa mudanya. Waktu terus berjalan mundur tanpa jeda. Dari seorang wanita yang sudah menikah menjadi seorang wanita muda, dari seorang wanita menjadi seorang remaja, dari seorang remaja menjadi seorang anak seukuran Hanlinger, tubuh Ji Yanran berubah. Pada saat yang sama, hal-hal yang telah dia lalui dan sejarahnya terhapus. Di Space Garden, banyak siswa yang berubah menjadi bayi karena pembalikan waktu.
Dunia ini akan berakhir. Pemimpin Istana Langit bersandar pada pilar batu. Dia melihat cahaya ungu muncul di alam semesta dan merasa pahit. Keputusasaan ada di mana-mana. Ding! Suara renyah terdengar di seluruh langit dan di seluruh dunia. Itu tidak keras tetapi sangat jelas di telinga semua orang. Di alam semesta itu, yang ditutupi oleh cahaya ungu yang aneh, ada cahaya emas kecil. Ketika orang-orang yang menonton dapat mengenali bahwa cahaya emas itu sebenarnya adalah koin emas, orang-orang berteriak. Dolar. Bab 3461 dengan nama dolar akhir, subscribe Penatua. Sebuah koin melonjak melalui ruang. Itu berbunyi ketika mengenai tablet Geno. Itu seperti ditarik ke balok besar seperti magnet. Itu menempel di permukaan tablet Geno. Tablet Geno itu seperti generator yang menyala beberapa detik sebelumnya. Sekarang, seolah-olah itu telah berhenti. Pembalikan alam semesta tiba-tiba berakhir. Kedua alam semesta mati diam. Seluruh dunia tertutup cahaya ungu. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya memiliki cahaya ungu di sekitar mereka, tetapi mereka tidak terus mundur seperti sebelumnya. Semua makhluk terkejut ketika mereka melihat dolar. Mereka tidak begitu tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka mengumpulkan secercah harapan, bahkan jika mereka takut harapan baru itu akan goyah dan hancur setiap saat. Dada, dada. Di alam semesta yang sunyi, langkah kaki terdengar sangat keras. Semua orang menoleh ke arah langkah kaki itu untuk melihat. Qin Xiu dengan lembut menatap Waner sepanjang waktu. Sekarang, dia bersedia mengalihkan pandangannya dari Waner yang tertidur dan mengintip ke dalam cahaya ungu. Sebuah bayangan muncul dari cahaya ungu dan mendekati tablet Geno. Bayangan itu semakin jelas seiring berjalannya waktu. Ketika sosok itu mencapai tablet Geno, semua orang bisa melihat wajahnya. Hansen, Sanmu, Dolar, Dewa Kekayaan, tiba-tiba, banyak orang meneriakkan nama-nama ini di seluruh alam semesta. Nama-nama itu semua berbeda, tetapi mereka semua diucapkan dengan kaget dan gembira. Chaos menahan Bauer saat ini terjadi, mengantisipasi akhir dari semuanya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Hansen dengan sangat tidak percaya. Aku tahu ayah akan datang, karena kekuatan alam semestanya telah diambil, Bauer seperti bayi lagi. Wajah kecilnya sangat bahagia. Hansen memandang Qin Xiu, dan Qin Xiu menatapnya. Hansen dengan tenang berkata, Qin Xiu, berikan. Ke atas. Apakah kamu akan menjadi pahlawan dalam kisah ini dan datang ke sini untuk menghakimiku atas dosa-dosaku? Qin Xiu mencengkeram Waner dan memandang Hansen dengan jijik. Aku tidak pernah mengaku sebagai pahlawan, dan aku tidak mampu menilai kamu, kata Hansen. Jika aku berada di posisi kamu, mungkin aku akan berusaha melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Mata Qin Xiu bersinar karena terkejut. Tapi kamu masih berdiri di depanku dan ingin melawanku. Hansen melihat keluar angkasa. Setelah melihat Bauer, Ji Yanran, Han Linger, Han Littleflower, dan yang lainnya, dia tampak sedih. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi salah satu kepastian. Ketika dia melihat Qin Xiu lagi, wajahnya tetap tidak berubah. Itu karena orang-orang yang aku sayangi semuanya menentangmu, kata Hansen. Kamu akan menghancurkan alam semesta untuk Waner, jadi aku akan melindungi alam semesta ini untuk orang-orang yang aku sayangi. Tidak masalah. Membuat perbedaan antara apa yang benar dan apa yang jahat, benar atau salah, semuanya tergantung pada keberuntungan. Antara kau dan aku, hanya satu dari kita yang bisa melindungi apa yang kita inginkan. Qin Xiu tertawa. Kamu benar, kami adalah jenis orang yang sama. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Kecuali kamu menyerah ide untuk membalikkan waktu dan ruang. Hansen bertanya, maukah kamu? Aku tidak akan, jawab Qin Xiu. Maukah kamu? Aku juga tidak akan. Jawaban Hansen datang tanpa sedikit pun keraguan. Baik sekali. Qin Xiu berdiri. Dia meletakkan Waner di kursinya dengan lembut. Dia mencium keningnya dan berkata, Waner, tunggu di sini untukku. Kakakmu akan segera menyelamatkanmu dari mimpi buruk ini. Ketika dia berbalik, dia seperti malaikat yang berubah menjadi iblis. Ketika Qin Xiu memandang Hansen, wajahnya yang lembut benar-benar hilang. Matanya tampak yakin dan kebal terhadap perubahan. Meskipun aku dikendalikan oleh kehendak chaos saat itu, sebagian besar waktu, aku sedang tidur. Aku masih bisa merasakan keberadaanmu. Namun, itu adalah perasaan magis. Aku tidak tahu siapa kamu sampai cangkang prototipe Geno benar-benar meleleh dan keinginan aku sendiri mulai menegaskan kendali. Kemudian, sesekali, aku bisa merasakan kamu ada. Qin Xiu memandang Hansen dan melanjutkan mengoceh. Bagi aku, kamu adalah orang asing yang paling dekat. Ketika aku merasakanmu untuk pertama kalinya, itu sangat aneh. Perasaan apa itu? Hansen bertanya. Kamu dan aku terlalu mirip, kata Qin Xiu dengan dingin. Jika kita tidak akan menjadi teman, sudah jelas kita akan menjadi musuh. Sepertinya prediksimu cukup akurat, tapi kuharap kamu tidak akurat, kata Hansen sambil menghela nafas. Qin Xiu memandang Hansen dan berkata, kamu berlatih dengan 4 seni Geno. Satu berasal dari Sutra Dingin Sister Moon. Sutra Denyut Darah berasal dari Legiun Darah. Sutra Dongsuan berasal dari Suan Men, dan Kisah Gen berasal dari kehidupan pertamaku sendiri. Jika kamu telah mempraktikkan Sutra Dingin secara maksimal, dan kamu telah mengambil langkah itu dan memurnikan gen kamu, alam semesta kecil yang akan kamu ciptakan pastilah luar biasa. Sutra Darah Nadi bukan untuk berkelahi, tetapi bisa membuat alam semesta kecil. Itu akan menjadi yang terbaik dari 4 seni Geno. Sutra Dongsuan adalah seni Geno yang kuat.
Mungkin ketika itu mencapai maksimal, itu dapat memperbarui alam semesta, tetapi itu tidak akan menjadi alam semesta kecil kamu saja. Setelah mengatakan semua itu, Qin Xiu berhenti bicara. Kamu mengungkapkan 3 keterampilan pertama, jadi mengapa kamu tidak mengungkapkan kisah Gen? Han Sen bertanya. Karena itu adalah keterampilan yang tidak bisa dipraktikkan. Ketika aku terbangun dengan ingatan masa lalu aku berdebat apakah akan mempraktikkan kisah Gen atau tidak. Pada akhirnya, aku menyerah. Setelah berhenti sejenak, Qin Xiu memandang Han Sen dan berkata, faktanya, apa yang membantumu maju dengan The Story of Genes bukanlah chaos. Itu aku. Itu kamu. Han Sen menatap Qin Xiu dengan kaget. Dia sepertinya terkejut dengan jawaban ini. Qin Xiu berkata, kekacauan ingin membantumu. Bagaimanapun, dia telah mempelajari orang-orang langit. Tapi sayang sekali bukan dia yang menciptakan The Story of Genes. Dia tidak terlalu mengerti kisah Gen. Jika aku tidak melakukan sesuatu ketika dia melakukannya secara diam-diam, bahkan dengan bantuan armor prototipe Geno, kamu tidak akan dapat mempelajari The Story of Genes. Mengapa kamu memutuskan untuk melakukan itu? Han Sen bertanya. Aku ingin tahu apakah kisah Gen hanya mengarah ke jalan buntu atau tidak, kata Qin Xiu sambil tersenyum. Sekarang setelah kamu melihat apa yang kamu miliki, aku tahu pasti itu bukan jalan buntu. Kamu telah menempuh jalannya. Aku tidak tahu apakah aku telah melewatinya atau tidak, atau apakah aku bahkan berada di jalurnya sama sekali, kata Han Sen. Sayang sekali antara kamu dan aku, hanya satu dari kita yang bisa maju, kata Qin Xiu. Cahaya ungu mulai muncul. Kata-kata tablet Geno, yang begitu redup, tiba-tiba mulai bersinar terang. Koin yang tersangkut di tablet Geno memantul dan kembali ke tangan Han Sen. Waktu berhenti berputar sebelumnya, tetapi sekarang mulai lagi. Itu juga lebih kuat dari sebelumnya. Waktu melonjak kembali. Seluruh alam semesta akan kembali. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Roh-roh yang pergi ke Aula Geno pergi ke tablet Geno. Jiwa-jiwa yang ada di tablet Geno tidak bereinkarnasi. Mereka diserap oleh tablet Geno. Seluruh alam semesta telah bergabung. Aku adalah alam semesta. Alam semesta adalah aku. Jika kamu berusaha untuk mengalahkan aku, kamu harus menghancurkan alam semesta. Jika kamu tidak dapat mengalahkan aku, alam semesta akan dimulai kembali dari titik ketika aku paling bahagia dengan Wanner. Cahaya ungu tubuh Qin Xiu dikombinasikan dengan tablet Geno dan alam semesta. Dia seperti dewa langit yang bisa mengendalikan langit dan tanah. Han Sen tampak redup. Dia melihat planet yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terbang. Banyak planet memudar. Banyak planet yang tidak ada atau hanya ada pada zaman dahulu kini bermunculan. Pertarungannya melawan Qin Xiu bukan hanya tentang satu orang melawan orang lain. Itu tidak sesederhana itu. Itu tentang bertarung melawan alam semesta. Han Sen tidak tahu apakah keputusannya baik atau buruk untuk alam semesta, tetapi dia tahu bahwa jika alam semesta memang ada, Ji Yanran dan Baoer akan ada. Hentikan dia. Kuil dewa jatuh. Aula Geno jatuh. Tubuh roh dewa kelas pemusnahan mulai memudar. Langit yang penuh dengan roh dewa berteriak bersama. Itu bukan hanya roh dewa. Partai kekacauan dewa, alam semesta kerajaan, 10.000 gen ras, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak lagi menangis tanpa henti. Mereka semua berteriak dan menangis. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menangis dan berdoa untuk keselamatan. Alam semesta ditutupi oleh kabut ungu. Semuanya hancur karena perambahannya yang tak henti-hentinya. Datang, biarkan aku melihat kekuatan alam semesta kecil kamu. Aku ingin melihat apakah kamu akan dapat menghentikan keinginan aku. Qin Xiu seperti dewa iblis. Suaranya bergema di seluruh alam semesta. Aku tidak bisa membangunkan alam semesta kecilku. Tubuh Han Sen ditutupi oleh cahaya ungu, tetapi suaranya bisa didengar oleh semua orang. Apakah dia tidak membangunkan alam semesta kecil? Wajah Chaos berubah. Crab Myrtle tampak pahit. Apakah penindasan dinding evolusi masih belum cukup untuk membangunkan tubuhnya? Alam semesta terlalu besar, kata Han Sen. Hatiku tidak cukup besar. Aku tidak bisa menyimpan barang sebanyak itu di dalam. Yang aku miliki hanyalah koin aku. Sekarang, aku akan memberikannya kepada kamu. Dia mengangkat ibu jarinya dan menembakkan koin ke Qin Xiu. Di alam semesta ungu, koin itu menjadi karya yang cerdas dan luar biasa. Itu melewati udara ungu dan terus berputar ke arah Qin Xiu dengan kedua sisi mengepak. Mata Qin Xiu membeku di tempat. Cahaya ungu seluruh alam semesta menuju ke koin. Itu mencoba untuk menghentikan kemajuan koin. Koin itu berputar dengan cepat, dan tidak berhenti. Bagian depan dan belakangnya terlihat, memantulkan kembali cahaya ungu. Koin itu seperti sambaran petir emas yang mengalir di angkasa. Itu bergegas di depan Qin Xiu tanpa melambat sedetik pun. Qin Xiu mengerutkan kening. Dia membuka tangannya dan berusaha mengambil koin itu. Qin Xiu melihat koin itu dan bertanya, apakah itu kekuatan The Story of Genes? Hal ini sangat tidak biasa. Kekuatan alam semestaku tidak bisa mengendalikannya. Koin itu tampak tua, hanya ada nomor 1 di depannya. Sepertinya itu hanya bernilai $1. Qin Xiu ingin membalik koin dan melihat apa yang ada di belakangnya, tetapi dia melihat koin itu tersangkut di tangannya. Dia tidak bisa membalikkannya. Han Sen memandang Qin Xiu dan berkata, tidak. Ini bukan kekuatan The Story of Genes, tetapi kamu masih bisa mengatakannya. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kisah Gen adalah bagian dari kamu, tetapi ini bukan bagian dari kisah Gen? Seberapa pintar Qin Xiu, dia segera mengerti Han Sen. Ya, kata Han Sen.
Itu berarti dengan menghancurkannya, kamu juga akan dihancurkan. Bukankah itu benar? Qin Xiu tampak aneh. Matanya berkedip. Kabut ungu berkumpul di sepanjang tubuhnya. Seperti ada iblis yang menutupi tubuhnya. Qin Xiu mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Kekuatan menakutkan meledak di tinjunya. Dia akan menghancurkan koin menjadi debu. Detik berikutnya, wajah Qin Xiu berubah. Dia mulai terlihat murung. Tinjunya gemetar. Jari-jarinya bergerak. Beberapa emas, cahaya pelangi keluar dari celah di jari-jarinya. Cahaya ungu tubuhnya menuju ke koin dengan sangat cepat. Ini, kekuatan macam apa ini? Wajah Qin Xiu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Seluruh tubuhnya telah terperangkap oleh koin ini. Itu tersedot ke dalam koin. Qin Xiu menggunakan setiap kekuatan yang dia bisa, tetapi dia tidak bisa menghentikan tubuhnya tersedot ke dalam koin. Qin Xiu memegang lengannya, tangannya perlahan tersedot ke dalam koin. Han Sen berkata kepadanya, meskipun aku tidak membangunkan alam semesta kecil, aku dapat memakan alam semesta apapun yang aku pilih. Itu termasuk alam semesta kecil kamu. Mungkin aku bukan manusia lagi. Bagaimana hal seperti itu mungkin? Mata Qin Xiu bergetar, tetapi hanya sesaat. Pada saat berikutnya, tangan Qin Xiu yang lain bertindak seperti pisau untuk memotong lengan yang memiliki tangan memegang koin. Itu tidak berguna. Han Sen menggelengkan kepalanya. Qin Xiu memotong lengannya, tetapi lengannya tersedot ke dalam koin. Tubuh Qin Xiu masih tidak bisa lepas dari isapan koin. Dia masih tersedot. Tubuhnya jatuh ke dalam koin. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia ledakan, dia tidak bisa melarikan diri atau menyangkal kekuatan hisap koin. Tiba-tiba, setengah dari tubuhnya telah tersedot sangat dekat dengan koin. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kekuatan The Story of Genos begitu kuat. Jika aku tahu ini lebih cepat, kenapa aku harus repot-repot mendapatkan armor prototipe Geno? Aku tidak menyangka ini. Aku akan kalah dari seni Genoku sendiri. Qin Xiu tertawa gila. Suara tawanya agak aneh. Itu sedikit sedih, tetapi juga sedikit senang. Orang tidak bisa menggambarkan senyum macam apa yang dia miliki. Ya, kamu telah kalah dari dirimu sendiri, kata Han Sen. Tidak, aku belum kalah. Bahkan jika aku mati, jika Waner bisa menyatakan kebahagiaan, maka itu sudah cukup. Qin Xiu melihat tablet Geno dan Waner. Dia senang dan berkata, Waner, selamat tinggal. Bahkan jika kakak pergi, kamu harus terus hidup bahagia. Oh tidak, wajah Crab Myrtle berubah. Dia ingin mengingatkan Han Sen tentang sesuatu, tetapi sudah terlambat. Melihat mulut Qin Xiu batuk darah, cahaya darah ungu meludahi tablet Geno. Hampir pada saat yang sama, tubuh Qin Xiu tersedot koin sepenuhnya. Koin itu menunjukkan punggungnya sekarang. Ada bayangan ungu di belakang koin. Itu adalah wajah Qin Xiu. Di belakang Qin Xiu adalah alam semesta yang tampak seperti bintang. Tuhan, satu koin alam semesta. Ada suara di otak Han Sen, tetapi dia tidak repot-repot mendengarkannya. Tablet Geno menyerap cahaya darah ungu yang diludahkan Qin Xiu. Tiba-tiba mulai berlari gila. Waktu dan ruang alam semesta runtuh. Itu seperti akhir dunia. Oh tidak, tablet Geno adalah pengendali alam semesta. Qin Xiu sudah mati, tetapi dia mengaktifkan perintah penghancuran diri tablet Geno, yang merupakan pilihan terakhir. Seluruh alam semesta akan dikubur bersama Qin Xiu. Wajah Dewi Cahaya tampak pucat. Tidak, Qin Xiu tidak ingin tablet Geno hancur sendiri, kata Crab Myrtle. Dia ingin membawa alam semesta kembali ke masa Waner. Saat Dewa menggertakkan giginya dan berteriak, Han Sen, cepat dan hentikan tablet Geno. Itu tidak bisa dibiarkan berlanjut. Olah Geno sedang rusak. Itu sia-sia, kata Crab Myrtle. Hanya Qin Xiu yang bisa memerintahkan tablet Geno. Qin Xiu sudah mati. Tidak ada yang bisa memerintahkan tablet Geno. Jika kamu ingin menghancurkan tablet Geno, itu berarti kamu menghancurkan alam semesta. Jika kamu tidak menghancurkannya, dengan tablet Geno yang mengendalikan alam semesta sekarang, ia akan membawa alam semesta kembali ke masa itu. Itu berarti permainan sudah berakhir untuk semuanya sekarang. Semua roh dewa sangat sedih. Seluruh alam semesta penuh dengan tangisan apokaliptik. Tidak masalah apakah orang-orang itu berasal dari alam semesta kerajaan atau alam semesta Geno, karena beberapa tempat jatuh. Roh yang tak terhitung jumlahnya menyerah dan mati karena bencana. Roh-roh itu seperti bintang-bintang yang terbit di atas laut. Mereka semua terbang ke tablet Geno. Han Sen, selamatkan Baur dulu. Kekacauan dapat mengatakan bahwa pembalikan alam semesta tidak dapat dihentikan. Dia ingin Han Sen menyelamatkan Baur terlebih dahulu dan terutama. Aku akan menyelamatkan Baoer, tetapi yang harus aku selamatkan bukan hanya Baur. Han Sen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jam batu dari sakunya. Dia mengetuk permukaan jam batu dan berkata, dengan nama dolar, langit yang penuh dengan segalanya akan mendengarkanku. Membuat semuanya kembali normal. Melalui suara Han Sen, tablet Geno yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, tablet Geno yang memakan semuanya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang baru saja diserapnya. Alam semesta yang telah dihancurkan oleh pembalikan mulai hidup kembali. Langit yang penuh dengan segalanya dan semua makhluk merasakan kekuatan mereka kembali. Angkasa menjadi hidup kembali. Itu adalah kesempatan yang sangat menggembirakan. Semua orang mengangkat kepala mereka ke langit dan melihat bayangan tablet Geno. Bayangan itu membakar ke bagian terdalam dari otak mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan ini. Bab 3462 Epilog, Subscribe Penatua. Bagi para penatua, yang ingin request cerita baru silakan tinggalkan komentar di bawah ya.
Di sebuah pulau tanpa nama, Hansen dan keluarganya sedang berlibur. Yanran, apakah kamu ingin makan ini? Hansen meletakkan sepotong daging panggang di depan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Gadis kecil itu memutar bola matanya. Dia menerima dagingnya, memakannya, dan berkata, "Paman besar, aku berkata bahwa kita seharusnya tidak bersama. Aku tidak suka bersama paman, tidak peduli seberapa baik kamu memperlakukan aku." Petik 2. Tapi aku suka Lolita. Hansen menyipitkan matanya dan tersenyum. Paman besar, kamu telah menonton terlalu banyak hentai yang buruk. Gadis kecil itu mengerucutkan bibirnya. Mungkin. Hansen mengangkat bahu. Dia terus memasak makanan yang dulu disukai Ji Yanran. Sebelum Qin Xiu mengambil tubuh Raja Manusia dan menegaskan kendali atas tablet Geno, Hansen telah menyempurnakan roh tablet Geno dan menggunakan tablet Geno. Qin Xiu tidak tahu bahwa selama 33 pertarungan, tablet Geno telah memindahkan semangat aslinya ke Hansen dan jam langitnya. Dengan demikian, Hansen dapat menggunakan roh nyata tablet Geno jam langit untuk membuat tablet Geno berhenti membalikkan waktu dan ruang. Dengan begitu, alam semesta tidak harus runtuh. Tapi rantai penyebab hancur terlalu buruk. Banyak yang tidak dapat dipulihkan, sehingga alam semesta tidak kembali seperti semula sebelum waktu dibalik. Ji Yanran adalah contoh utama dari ini. Dia berubah kembali menjadi gadis berusia 7 atau 8 tahun, melupakan semua yang terjadi padanya setelah usia itu. Dia tidak percaya Hansen adalah suaminya, dan dia tidak percaya Little Flower dan Linger adalah anak-anaknya. Hansen memikirkan banyak cara untuk meyakinkannya. Kecuali Hansen bisa seperti Qin Xiu dan membalikkan waktu dan ruang lagi, tidak ada cara lain untuk membawa Ji Yanran kembali seperti dulu. Tapi Hansen bukan Qin Xiu. Tubuhnya tidak memiliki alam semesta yang kecil. Dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Qin Xiu dan membalikkan waktu. Berhenti. Hentikan, jam langit berteriak keras dari laut. Bauer dan Linger memperlakukannya seperti papan selancar di laut. Meskipun roh nyata tablet Geno jam langit dapat kembali ke tablet Geno, ia tidak ingin kembali. Itu bersedia untuk tinggal di dalam jam langit. Kucing kecil dan perak kecil sedang berbaring di pantai. Mereka menikmati sinar matahari bersama-sama. Mereka sangat malas sehingga mereka bahkan tidak terlihat bangun. Oh, dua putri. Jus yang kamu inginkan ada di sini. Leher domba memiliki dasi kupu-kupu di sekelilingnya. Dia memegang sebuah piring. Dia tampak sangat seksi saat dia berjalan ke kucing kecil dan perak kecil. Bintang kecil sedang bermain di laut. Dia membuat gelombang besar untuk dimainkan Linger dan Bauer. Xie Qingqing mengenakan kemeja bunga dan celana pantai. Dia mengenakan kacamata hitam seperti biasa, dan dia mengeluarkan cerutu dari mulutnya. Ada sebuah kuda-kuda di depannya. Dia memegang pena, tetapi tidak diketahui apa yang dia gambar. Zero dan malaikat kecil sibuk melayani orang lain. Mereka seperti dua kepala pelayan yang sibuk. Meskipun Hansen memberitahu mereka bahwa mereka dapat berbaring dan menikmati hidup mereka, mereka masih tidak pernah mengambil cuti dan bekerja sepanjang waktu. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Emas kecil emas sedang berbaring di sebelah Ji Yanran. Itu tertidur lelap, tidak mau bangun sepanjang hari. Kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan hidupmu sebaik-baiknya, kata seorang pria anggun saat dia mendekat. Kamu dan seluruh keluarga kamu datang untuk berlibur, dan kamu membiarkan orang lain yang membersihkannya setelah kamu. Di mana kamu menemukan waktu untuk datang ke sini? Hansen memandang Crab Myrtle dengan kaget. Alam semesta rusak parah. Tablet Geno telah menyerahkan kendali alam semesta karena jam langit, jadi aula Geno masuk untuk mengendalikan alam semesta lagi. Banyak hal di alam semesta membutuhkan perhatian Crab Myrtle dan roh dewa lainnya untuk diperbaiki. Hansen tidak tertarik menjadi pemimpin alam semesta. Dia tidak mau mengambil alih alam semesta. Space Garden sudah cukup membuatnya pusing. Dia membiarkan Qin Xuan dan Huang Fujing tinggal di sana dan mengelolanya atas namanya. Namun, kebangkitan manusia di tempat-tempat suci tidak dapat dihentikan. Meskipun Hansen tidak ingin mengendalikan alam semesta, dia menunggu setiap generasi manusia lahir di tempat-tempat suci. Hanya masalah waktu sebelum manusia mengambil alih alam semesta. Aku juga tidak ingin bertemu denganmu, tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Crab Myrtle duduk di sebelah Hansen. Dia mengambil sepotong daging yang dimasak dengan sangat baik oleh Hansen dan mulai memakannya. Paman besar, kalian berbicara sebentar. Aku akan pergi dan bermain dengan Bauer. Ji Yanran berdiri dengan baik dan berlari ke laut. Crab Myrtle memperhatikan Ji Yanran pergi dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Jika kamu tidak memiliki cara untuk menyelesaikan ini, mengapa aku harus punya cara? Hansen menjawab, aku hanya harus menunggu dia dewasa sebelum aku bisa mengejar hatinya lagi. Sepertinya itu tidak akan mudah, kata Crab Myrtle sambil tertawa. Dia tidak suka paman sekarang. Jadi, katakan padaku, apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menertawakanku? Hansen memutar matanya ke arahnya. Crab Myrtle menarik kembali senyumnya dan dengan serius berkata, koin alam semesta yang kamu bicarakan. Aku menggunakan kekuatan Aula Geno untuk menganalisisnya, tetapi aturan alam semesta terlalu banyak dilanggar sekarang. Ada banyak tempat dan hal-hal yang tidak diketahui, jadi kami tidak dapat menemukannya. Hansen mengerutkan kening. Dia telah menggunakan koin untuk menekan Qin Xiu. Dia mengkonsumsi alam semesta kecil Qin Xiu. Itu menjadi koin alam semesta. Saat itu, dia hanya ingin menghentikan tablet Geno dari pembalikan ruang dan waktu. Dia tidak mengambil koin alam semesta.
Ketika dia kembali untuk mencarinya, koin alam semesta telah hilang. Sekarang, Hansen masih tidak tahu poin atau manfaat apa yang dimiliki koin alam semesta. Dia juga tidak tahu di mana itu mungkin berakhir. Crab Myrtle menggelengkan kepalanya. Dia tampak serius ketika dia berkata, jika itu karena kamu tidak dapat menemukannya, maka itu bukan masalah besar. Tapi aku curiga seseorang telah melakukan sesuatu. Mereka mengambil koin alam semesta. Hansen juga curiga, tetapi dia tidak bisa membayangkan siapa yang mungkin mengambil koin alam semesta. Hansen memandang Crab Myrtle dan bertanya, menurutmu siapa yang mengambil koin itu? Mata Crab Myrtle seperti bintang. Mereka sangat misterius. Dia tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, dia melihat ke seberang laut. Sepertinya dia tidak memperhatikan. Dia akhirnya berkata, aku tidak bisa berpikir siapa yang mungkin telah mengambil koin alam semesta pada saat seperti ini. Hansen memandang Crab Myrtle dan bertanya, apakah kamu tidak ingin memikirkannya, atau apakah kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Crab Myrtle masih memandang ke seberang lautan yang tak berujung. Pada saat yang sama, di area ruang dan waktu yang runtuh dan runtuh, sebuah bayangan memasuki tanah tak bertuan. Jika Hansen melihat bayangan itu, dia akan sangat terkejut hingga dia akan berteriak. Itu adalah iblis kuno, yang telah lama mati. Iblis kuno terbang melintasi angkasa. Tidak lama kemudian, di tengah kehampaan itu, ia menemukan sebuah pulau terapung. Pulau itu memiliki bunga, rumput, dan sebuah rumah kayu kecil di atasnya. Ada kain di rumah kayu kecil itu. Satu kata besar tertulis di kain itu, takdir di dekat kain, seorang pria berambut putih sedang menyeruput teh. Tidak ada yang akan percaya bahwa di zona ruang yang rusak itu, ada tempat seperti ini. Tuan, barang yang kamu inginkan ada di sini. Iblis kuno tiba di rumah kayu dan membungkuk kepada lelaki tua yang sedang menyeruput teh. Pada saat yang sama, dia membawa koin di depan lelaki tua berambut putih itu. Setelah bertahun-tahun, aku harus berterima kasih padamu, kata lelaki tua berambut putih itu dengan tenang setelah menerima koin itu. Tanpamu, tidak akan ada iblis kuno. Inilah yang seharusnya aku lakukan. Iblis kuno terdengar sopan. Aku membiarkanmu mengikuti Little Chaos sampai ujian berakhir, maka kamu seharusnya dibebaskan, kata pria berambut putih itu sambil bermain dengan koin. Tangannya menggambar simbol bintang alam semesta. Dia tampak aneh saat berbicara. Aku tidak mengharapkan tes menghasilkan kecelakaan. Human Alpha dibebaskan, dan dia mengaduk banyak hal. Aku menyesal. Untungnya, pada akhirnya, semuanya telah dikembalikan ke jalurnya. Kami sekarang memiliki izin untuk memasuki pintu itu. Iblis kuno juga terlihat aneh. Kami tidak pernah mengira gerakan caturmu yang tidak disengaja akan menyelesaikan keinginanmu. Pria tua berambut putih itu terlihat sangat aneh. Lama kemudian, dia berkata, setelah pertarungan Dewa Raja Dunia, kehidupan Little Sen seharusnya berakhir. Aku membalikkan langit dan mengubah semua nasib sehingga dia bisa terus berjalan. Tapi dia sudah menjadi pria tanpa kehidupan. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depannya sekarang. Aku tidak menyangka dia akan menjadi konsumen gen. Beruntung dia tidak ambisius dan tidak mau memasuki pintu itu. Kalau tidak, haha, setelah lelaki tua berambut putih itu mengatakan itu, dia tertawa aneh. Dia berhenti berbicara. Dia meraih kain tentang nasib dan merobeknya menjadi dua dengan satu tangan. Rasanya seperti dunia telah terbelah. Sebuah pintu misterius tua muncul di luar angkasa. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa pintu emas itu adalah pintu emas yang sama yang bisa dilepaskan oleh Golden Growler. Tuan, apakah kamu benar-benar akan masuk? Iblis kuno menatap lelaki tua berambut putih yang berdiri tepat di luar pintu emas. Dia tampak ragu-ragu. Pria tua berambut putih itu kembali menatap iblis kuno. Kurasa kau sudah tahu jawabannya. Aku bukan dia. Ya, tapi kamu adalah kamu. Tidak peduli apa, bagiku, itu sama saja. Iblis kuno menundukkan kepalanya setelah berbicara. Aku ingin melihat kemana dia ingin pergi, dan dunia seperti apa itu nantinya, kata lelaki tua berambut putih itu. Dia memegang koin dan melemparkannya ke pintu emas. Pintu emas memiliki slot yang pas dengan koin. Saat koin mendarat di pintu emas, terdengar suara, kaca. Pintu emas mulai terbuka. Pada saat yang sama, pintu emas mengeluarkan suara aneh. Pintu ke tempat-tempat suci telah dibuka. Kamu sekarang akan meninggalkan tempat-tempat suci dan kehilangan semua perlindungan. Tuan, melihat lelaki tua berambut putih itu berjalan ke pintu emas, iblis kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pria tua berambut putih itu tidak menoleh ke belakang. Dia berhenti dan diam-diam berkata, jangan beritahu orang lain tentang aku. Anggap saja aku tidak pernah ada. Bahkan bukan tuan pemimpin. Iblis kuno bertanya dengan tatapan pahit. Pria tua berambut putih itu berkata, aku bukan dia. Pria yang disukainya sudah mati. Dia berjalan ke depan dan memasuki pintu emas. Ledakan, ledakan. Sebuah pintu tua dan berat tertutup. Kemudian, hilang seolah-olah tidak pernah ada.